Harapannya tentunya kita punya gubernur baru, harapan baru akan memberi semacam dampak yang betul-betul memang sesuai dengan harapan masyarakat. Banten baru, jauh dari korupsi, kan gitu. Kemudian kesehatan mudah, pendidikan juga mudah, gitu. Nggak sulit. Ya berubah kan, pendidikan mudah, bukan pendidikan gratis. Oke. Oke, kembali lagi di Bertamu. Tamu kita kali ini orang yang sudah familiar dan punya background yang cukup unik. Bisa disebut pengusaha karena beliau punya latar belakang sebagai seorang entrepreneur. Tapi faktanya beliau adalah seorang politisi karena menjabat sebagai salah satu sekretaris partai di tingkat provinsi. Dan saat ini juga sedang mendapat amanah sebagai wakil rakyat, wakil ketua DPRD Provinsi Banten. Tapi unik juga sih karena beliau juga seorang pendiri sekaligus pengasuh di pondok pesantren yang ada di ibu kota Provinsi Banten. Tanpa perlu panjang lebar, langsung saja berbincang tatap muka bertamu bareng Abah Eko Susilo. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Sungkem dulu ah. Sama Kiai kan harus sungkem dulu. Ini Supri Pak Aken namanya. Aken Supri. Aken Supri. Aken Supri. Ini ada bukunya nih Pak. Nih. Ada bukunya? Ada dong. Ini nanti spesial buat Abah. Nanti. Ini persamuhan apa persembahan? Persamuhan. Mantap, luar biasa ini. Iya, kan kalau Abah Eko itu bikin undang-undang, bikin regulasi, bikin perda itu. Nah, karena saya basicnya wartawan, bikin buku aja. Iya. Kreativitas wartawan. Iya, siap Bah? Alhamdulillah, Kak Supri. Kemana aja nih muter-muter? Muter-muter nyari nyari rezeki kan. Kan nggak boleh diem aja, harusnya muter-muter. Oh iya. Jadi usaha masih jalan apa off semua nih? Usaha masih jalan. Cuma udah nggak tanpa kita. Udah berjalan sendiri. Dikelola sama manajemen lah ya. Autopilot itu udah. Luar biasa. Nah itu yang perlu Supri belajar nih. Gimana caranya punya usaha jalan sendiri gitu kan? Kan income jalan terus kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah. Pilkada Bah kemarin super sibuk kayaknya. Kita kan berapa kali kita janjian? 5 kali ada kali ya Pak ya? 5 kali ada nggak Pak? 4 lah. 4 kali lah. Batal lagi ya. Batal lagi. Maklum lah petugas partai kita. Iya, harus mengawal betul kan. Apalagi kan punya calon gubernur baru kita nih. Wih, mantap. Selebrasi nggak ini? Iya dong, seneng. Masa nggak seneng? Iya. Kok pada senangnya nggak meyakinkan gitu? Kalau berlebihan nggak boleh. Oh iya, ya. karena kita KPU, bersyukur lah. Karena KPU belum memutuskan. Ya. Jangan norak lah ya Pak ya. Jadi kalau menang nggak boleh sombong. Kalau kalah, amit. Amin. Harus berjuang lagi. Pernah kalah kan tapi Abah kan? Pernah. Berapa kali? Sakit Pak. Sakit. Masa di politik kayak sakit Pak? Ada tetap lah, cuma harus bangkit lagi. Oh iya. Kata Pak Prabowo kan? Iya. Jatuh, bangkit. Gitu. Mati 10, 11 bangkit. Iya. Ini untung janjiannya nggak sampai 14 kali kan? Kayak nama partai apa? Iya. Abah Eko ini di partai itu sebagai sekretaris DPD. Sekretaris umum atau sekretaris namanya, Bang? Sekretaris saja. Sekretaris ya. Tapi kenapa dipanggil sekjen? Padahal itu tingkat nasional. Nasional ya? Itu mungkin biar mudah mengucapkan dan enak dengar. Sekjen gagah kan. Kalau sekretaris. Betul. Iya, kalau sekretaris itu dia tukang ketik gitu. Oke. Pondok jalan, Bang? Alhamdulillah. Mantap banget ini ya, pengusaha. Doanya Aken, sono kan? Iya. Doain, Masya Allah, semoga berkah, tumbuh kembang pondok kan gitu. Air Pak, didoain. Air siap. Biar berkah katanya kan kalau cai kiai mah air berkah. Barokah. Nah ini bisa mahal harganya cai. Iya. Kiai mah. Tapi karena di Bertamu jadi nggak mahal. Nggak mahal. Sorry ya Mong ya. Oke Pak. Siap. Karena Abah Eko ini juga jabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten,
tentu kita pengen ngobrol yang punya relevansi lah sama masyarakat Provinsi Banten. Nah, yang pengen Supri obrolin, bentar lagi kan ada pemimpin baru kan, itu yang saat ini sedang berproses, KPU juga sedang pleno itu. Tentu hasilnya kita tunggu KPU lah ya, walaupun kalau quick count itu kan sebagai Sudah, ya, sebagai ini ya, sebagai apa? sebagai ini aja lah data yang kita untuk memotret saja kan gitu, dan resminya kan nanti nunggu teman-teman dari penyelenggara itu. Nah, tapi yang menarik adalah di Provinsi Banten itu kan PR-nya masih banyak. Beberapa kali juga ya terpotret lah waktu debat kandidat kemarin soal pengangguran, soal pengangguran, pendidikan, nggak putus sekolah gitu ya, kemudian soal kesehatan dan soal kebahagiaan. Kebahagiaan. Provinsi paling tidak bahagia. Provinsi paling tidak bahagia. Padahal kita gemuk badannya. Iya. Kacau ini. Nah, ini gimana Pak memotret persoalan itu semuanya kalau dari DPRD ini kan pengangguran, angka putus sekolah, kemudian kemiskinan, dan ujungnya adalah kebahagiaan. Ini kan saling berkelindan nih Pak, isu-isu ini itu. Nah, Pak memotretnya seperti apa Pak? Ya memang pasca COVID ya kan semakin parah kondisi masyarakat kita. Secara ekonomi juga jatuh drastis, daya beli juga kurang, dan pada akhirnya juga berdampak kemana-mana. Pengangguran meningkat, putus sekolah juga banyak gitu. Karena kemampuan daya beli masyarakat juga berkurang. Ke depan ya insya Allah lah kita punya banyak optimisme dengan presiden baru, gubernur baru yang punya semangat sekolah gratis. Tentunya ini menjadi semacam harapan buat kita semua. Hopes. Ditambahkan perbaikan mutu pendidikan. Karena salah satu kelemahan di kita itu memang banyak sekolah, tapi yang linier dengan industri atau pasar yang ada di Banten itu masih jauh. Itu diantaranya yang menyebabkan pengangguran. Dan hal lain lah yang banyak bisa kita perdebatkan juga kan. Iya, karena kan kalau kita zoom data soal pengangguran itu kan penyumbang terbesarnya itu justru dari teman-teman lulusan SMK. Itu padahal kan hampir setengahnya itu. Ya, hampir setengahnya. Padahal kan kalau kita ngomong soal SMK itu kan ini anak-anak dididik untuk siap gawe. Tapi faktanya mereka adalah penyumbang pengangguran angka terbesar. Sementara 49% kalau nggak salah ya. Sementara Provinsi Banten itu konon disebut sebagai salah satu provinsi industri itu apa yang jadi persoalannya Pak? Yaitu lulusan SMK yang sudah siap kerja tapi di industrinya tidak membutuhkan mereka, nggak sesuai secara skill ataupun keilmuannya. Jadi memang ini PR juga. Padahal di setiap debat itu kan para calon wali kota, calon bupati tahu mereka persoalannya, ya kan, tahu persoalannya. Entah apa ini yang menjadi sebuah momok kali ya, sehingga ketika jadi mereka nggak bisa apa-ngapain gitu. Makanya ini harus dipikirkan oleh kita semua, nggak cuma pemerintah, tapi juga masyarakat juga. Dan kedua, menurut saya memang nggak cuma sektor pendidikan yang harus dibenahi oleh kita, tapi ada sektor yang punya penyumbang income juga, UMKM misalkan, itu jauh lebih kuat dan bisa banyak seandainya pemerintah punya kebijakan yang pro mereka. Mereka nggak butuh dikasihani sebenarnya. Mereka hanya butuh sebuah kebijakan atau regulasi yang membantu mereka, yang men-trigger mereka gitu. Kalau misalkan mereka butuh branding, di mana bisa dibantu. Butuh SNI harus bagaimana, kan gitu. Nggak harus dibawa-bawa ke luar negeri, nggak butuh itu mereka. Butuh regulasi yang pas, yang cocok mereka dibutuhkan pada mereka gitu. Artinya sebenarnya ini kan biasanya nih kalau kemarin kita sering mendengarkan debat kan yang sering jadi tawaran mereka adalah soal pendidikan link and match itu. Link and match ya. Kalau pendidikan link and match kan otomatis kita kan harus merubah ulang nih Pak. Sistem pendidikan kita harus berubah. Sistem pendidikan kita kan, sementara misalnya gini,
kita punya potensi pertanian, Siap. kita punya potensi wisata, tapi kemudian SMK kita jurusannya menjahit, ke sekretaris, sekretariatan, Iya. sekretariat, benar, sekretariat. sekretaris atau apa? Kantor. Itu, yang itu nggak relevan sama kebutuhan market. Nah, memang di diskusinya mudah nih Pak. Ya link and match, tapi link and match yang seperti apa yang harus kita proyeksiin ke depan itu? Nah itu makanya saya bilang tadi, pelaku kebijakan yang dulu ketika kampanye tahu betul persoalannya, tapi nggak bisa ngasih solusi ketika di lapangan dia menjadi pejabat atau menjadi bupati, wali kota, atau gubernur sekalipun gitu. Artinya ada di political will. Memang untuk membuat sebuah lembaga pendidikan yang memang betul-betul bisa link and match butuh biaya yang besar. Nah ini tadi kembali ke masalah mental dan moralitas pemimpinnya. Ini boleh ngomong apa aja boleh ngomong? Boleh, Bah. Kita boleh. Karena Abah Wakil Ketua DPRD itu temanya kita. Karena kalau bicara idealisme kan jauh daripada komersialisasi kan gitu ya. Jadi mereka harus bisa menekan istilah tuh harus balik modal dalam hal kampanye. Kan begitu. Ya. Merubah semua struktur anggaran segala macam kan itu nggak gampang. Butuh politik will dan moralitas si pemimpin. Mudah-mudahan Bang Andra bisa kayak begitu. Tapi kan problemnya pemilihan ini kan berjalan bersamaan dengan penetapan APBD 2025. Udah diketok? Makanan bergizi, ya siap. Udah diketok? Sudah diketok kemarin. Sudah diketok kan? Sementara ini program program gubernur Ya. pasca terpilih. Siap. Otomatis kan dia udah terkunci nih anggarannya. Untuk 2025. Untuk 2025. Nah gimana itu mensiasatinya nanti, Pak? Itu PR itu. Karena sebenarnya kadang-kadang kayaknya kalau besok debat-debatkan gitu jangan debat visi dan misi, Pak. Karena kan tugas pemerintah daerah ini kan dua, urusan wajib sama urusan tambahan. Dan kondisi sekarang ini pemerintah daerah hanya sebagai penjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi nggak lagi tuh mereka harus bicara visi misi. Udahlah, pokoknya saya kalau jadi bupati, wali kota atau gubernur, saya akan melaksanakan menjalankan visi misi presiden. Udah selesai itu. Iya. Terus saya jual kecap nomor 1 berdua. Kebanyakan janji ya. Kebanyakan janji, kasihan masyarakat lagi. Iya. Gitu. Ada nggak sih, Mbak, efek negatifnya ketika setiap momen perhelatan demokrasi, pileg, pilkada itu ya, terlalu banyak janji kepala daerah, sementara postur anggarannya juga terbatas, gitu kan? Kebijakannya juga sudah diketok palu anggarannya, penyesuaiannya kan juga nggak mudah, harus nunggu tahun depan atau perubahan itu. Itu sebenarnya mereka sudah membaca sampai sana belum, Pak? Para kandidat itu? Sudah lah. Sudah. Contoh, Kota Serang, sudah tahu masalahnya kan nggak ada PAD, Ya. betul nggak? Ya. Gaji pegawai 70% daripada APBD. Nah, Berapa sih? jadi kalau mereka bicara ideal udah nggak mungkin. 1,2 atau Kecuali si wali kota yang nanti terpilih bisa membangun sesuatu yang bisa menghasilkan uang kan gitu. Ya. Bohong lah, tahu semua lah mereka itu, tahu semua lah. Tapi nggak tahu. Kayak Lebak, mau seideal apapun ya, Iya. Lebak itu terbatas PD-nya dan lebih banyak ngurusin bencana alam. Ya. Jadi ya realistis. Nah itu kan, tapi kan Banten juga punya banyak potensi kan. Tadi misalnya dari sektor wisata itu kan, UMKM kalau kita lihat secara kasat mata kan juga sudah mulai bertumbuh, banyak kafe, banyak industri kreatif, Betul. anak-anak influencer Siap. yang kemarin banyak dipakai calon Siap. daripada pakai wartawan, pakai Iya. Kamu nggak laku kamu ya, kasihan itu nggak laku wartawan. Anak influencer, dia punya followers IG sama TikTok. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak merasa itu bagian dari Advantage lah itu. ya, bagian dari dinamika kehidupan Siap. dan perkembangan zaman, dan kita juga harus adaptif sama itu. Karena saya yakin butuh kok nanti politisi sama wartawan. Oh, sangat butuh, kan? Tenang aja, kan? Aman, Iya. kan? Kan validasi itu kan cuma ada di media kan, Pak? Siap, setuju, kan? Setuju. Tapi optimis nggak, Pak, dengan ke depan itu ya? Ini kan pilkada ya belum selesai, tapi Untuk apa nih? Untuk apanya nih? Bisa apanya?
optimis bahwa problem tadi kemiskinan ekstrim kita yang angkanya masih berapa tuh? Saya sebenarnya tadi udah searching datanya. Ya kalau seluruh stakeholdernya bisa bersama-sama setuju dengan perubahan, ya optimis. Cuma tadi kembali kita ini masalah politik kan nggak segampang itu politiknya. Banyak kepala, Ya. banyak kepentingan. Yang suka nggak suka itu bakal menjadi juga faktor penentu kebijakan. Dan biasanya kan problemnya itu soal koordinasi antara provinsi dengan kabupaten kota nih. Ya, betul. Provinsi yang harusnya menjadi koordinator Penengah, mediator lah. kabupaten kota, biasanya kayak kepala daerah ke-9 kabupaten kota. Ya makanya itu kayaknya untuk masalah pilkada perlu semacam evaluasi lagi kan, supaya gak begini kan. Bupati wali kota kan saya menang juga pakai uang saya, oh gitu. Ya. Bukan karena lu bantu gua atau apa. Ini banyak ego-ego sektoral akhirnya yang terjadi gitu. Kalau masih kayak begini pilkada, dan nggak murah kan, tahu-tahu Ya, nggak murah. nggak murah. Ya, Kita nggak sanggup buat nyalon, ampun. Nggak, nanti Abah kapan waktu harus nyalon dan saya akan menjadi barisan Yang penting nanti apa kan jadi endorsannya, nggak apa siap. supporter utama. Nah, terus dewan harus ngelakuin apa, Bah? Itu ya. Di tengah tadi misalnya bahwa ada problem di depan mata kita, ya anggap putus sekolah lah. Provinsi Banten itu masih tinggi. Kemarin data yang muncul di permukaan, data PPS termasuk beberapa debat kandidat itu kan masih di 9 tahun. Artinya SMP itu kan. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu penyebab masyarakat kita itu tidak bisa berdaya saing dengan tenaga kerja dari yang datang ke Provinsi Banten dan berburu di dunia industri kita? Ya, kalau untuk kemampuan daya saing memang bisa butuh pendidikan berarti kan yang harus kita benahi. Sementara kalau sebagai dewan itu kita ini kan ini dulu ya, saya masih baru dewannya nih baru 3 bulan, Ya. masih mengamati nih. Oh iya, Kalau ngomong gua. Dewan 3 bulan. Baru 3 bulan ini. Kita nggak ikut pembahasan program kemarin. Betul, udah jadi, tinggal disahkan. Oh ya. Baru yang untuk yang murni 2025 ya, ini baru 26 nanti baru bisa. Oh, yang 2025 dewan sekarang Udah jadi barang. jadi barang. Udah jadi barang. Aduh. Makanya. Oh, iya. Sementara kalau bicara semangat dewan, itu semua ingin adanya sebuah adanya kemanfaatan buat masyarakat. Ya, kita punya garis juga di situ. Ya. Tapi kan bicara format kerjanya, cara bikin anggaran kan ini juga lumayan susah. Kayak aspirasi kita nih di bawah. Ya. Iya, di bawah kan Abah pengen ini. Pas kita masuk ke mana ke dewan, ya sulit juga. Nah, itu juga harus dikasih tahu tuh ke masyarakat. Masyarakat itu taunya kalau dia punya aspirasi nih, misalnya harus siap. Misalnya, Pak, saya nganggur, gitu kan, saya nggak bisa sekolah, berobat mahal, jalan rusak. Itu hampir setiap hari kalau itu mah. Kalau pengangguran, tuboga ongkos, Iya. anak nggak punya jajan, Iya. itu setiap hari tuh. Iya betul, kan mereka taunya dewan itu bisa eksekusi tuh, Bang. Iya, jadi bukan dewan, dewa. Nah, gimana itu, Mbak, ke cara dewan itu mengedukasi masyarakat kita? Ya kalau kita hampir setiap pertemuan selalu berusaha menjelaskan ada keterbatasan kita sebagai dewan, tapi bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap kita akan berbuat sesuatu buat teman-teman masyarakat gitu ya. Di setiap kita punya kesempatan untuk raker atau rakor dengan OPD. Ya, gitu. Iya kan dengan mitra OPD kan kerja. Iya. Kan biasanya nyampein itu. Bisa nyampein. Bisa. Ya Renja tuh kisah. Di Renja ya. Apa rencana kerja? Rencana kerja. Ya, biasanya kan memang ada rapat koordinasi antara OPD mitra kan, misalnya Komisi 5 dengan pendidikan, dengan Dinkes, dengan itu dan sebagainya. Nah kalau kemarin kita udah jadi barangnya. Yang 2025 ini. Tinggal cuma bicaranya apa indikatornya udah jadi juga. Iya. Nggak bisa cara ngapain. Artinya aspirasi konstituen Abah yang kemarin itu hanya bisa nempel kalau yang sudah ada. Begitu. Kalau kebetulan itu pun insya Allah. Iya. Terus berarti dewan yang periode ini nggak ada.
Nonton saja. Nonton dulu. Nonton, menjalankan Nonton. apa yang sudah diketok Ya, palu sama sambil Teduh sebelumnya. siap-siap double cover kita. Dimarahin sama warga. Nah, mensiasati itu semua aja, Pak. Karena kan masyarakat itu nggak mau tahu nih. Ketika Abah Eko kemarin sudah saya pilih, maka harus memperjuangkan aspirasinya. Sementara masyarakat kan peduli. Ini cara berpikir masyarakat Yeah. secara umum ya, Pak. Kan tidak peduli bahwa itu anggaran sudah diketok. Mereka juga tidak mau rungsing dengan urusan bagaimana Dewan melakukan proses lobby untuk memperjuangkan anggaran, termasuk misalnya memperjuangkan regulasi melalui perda dan sebagainya. Taunya bahwa kehadiran Dewan sampai kemudian kehadiran kepala daerah dan seluruh perangkatnya itu memberi kebermanfaatan kepada mereka. Yeah. Bahwa hari ini mereka susah mencari kerja, Betul. mereka susah untuk sekolah, Betul. gitu kan. Mereka nggak bahagia hidupnya. Mungkin karena Kota Serang, Provinsi Banten itu kurang hiburannya. Jadi kebetulan nih kan kita punya program sosper namanya. Ya, Dan setiap minggu itu kita ada pertemuan dengan konstituen. Ya secara bertahap kita selalu menjelaskan sama mereka mengenai apa yang sudah kita lakukan, gimana kendalanya gitu kan. Dan setiap, kalau saya nih pribadi, setiap mereka punya harapan, ya jangan jangan kasih kendor, udah bismillah aja, doain Abah supaya bisa mencapai itu gitu. Yang nganggur ya sabar, berdoa kan gitu. artinya mau tidak mau dengan segala tugas dan fungsi yang melekat sama Dewan itu akan tetap diperjuangkan. Perjuangan. Perjuangkan. Nah kalau lihat di antara tadi Pak, masalah-masalah itu yang sangat krusial itu, menurut Abah itu yang harus dibenahi dulu nih, sama nanti calon kepala daerah yang harus dilantik itu di sektor mana dulu, Pak? Pendidikan, Pendidikan. kenapa pengangguran itu, ekonomi. Why? Kenapa? Ya kan buat meningkatkan ekonomi kita itu, Apa supaya bahagia tadi itu, Abah meyakini bahwa pendidikan itu akan menjadi jalan keluar dari jangan keluar, insya Allah. Ini jangka panjang tapi ya. long term. Tapi kan kepala daerah itu kan kalau ngomongnya pembangunan sumber daya manusia, Pak, ini panjang kan? Kan apa namanya itu paralel kan, Iya. nggak cuma di situ doang, tapi ada skala utamanya gitu. Iya, tapi kan biasanya dari yang sudah-sudah, Ya emang semahal itu proses politik kita, Pak. mahal. Emang habis berapa, Pak, Siapa? untuk nyalon kepala daerah? Wah nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya bukan akuntan, cuma mahal Hah? mahal lah. Mahal. Tapi secara hitung-hitungan balik nggak gitu? Ya kalau idealis nggak akan balik, Kalau idealis. Bisa balik kalau nggak idealis. nggak idealis. Yang nggak idealis itu maksudnya apa Ini ini? kacau ini. Bukan kan ngeri, Pak, maksud saya tuh ngeri itu maksudnya. Ya tapi itu terjadi begitu terjadi. Tapi kan Dewan punya fungsi pengawasan. Ya awas teruslah awasan. Nah ini atau Dewannya karena satu perahu koalisi jadi loyo nih. Ya enggak lah, Enggak. kita akan Ya di pusat aja kita nggak melihat adanya oposisi. Apalagi di haus gue bro. Iya. Ya haus gue nih. Apalagi di daerah kan undang-undangnya Undang-Undang 23 Ya. pemerintah daerah, bahwa Dewan itu bagian dari pemerintah daerah. Betul, itu juga tuh kan kita kan jadi kayak P3K kita ini. Iya. 5 tahunan. Apakah itu yang bikin Dewan kita mandul? Alasannya. Iya. Minum dulu, Pak. Kacau ini sih. Minum dulu, Pak. Kan nih. Aduh. Loh, terus ngomongnya yang ini aja lu, yang ringan aja lu. Kacau dia. Ya, ringan-ringan aja. Memang ringan lah, Pak. Tapi kan gini, itu masalah, itu kan semuanya masalah pelayanan dasar kan, gitu. Pendidikan, pengangguran, kesehatan itu kan semuanya masalah dasar. Harusnya Banten yang 24 tahun ini kan sudah selesai nih. Harusnya dengan PAD sekian triliun. Dulu kan 12 triliun, sekarang 10. 10 koma berapa Ya, triliun. itulah. Yang 60% untuk belanja pegawai. Pegawai Nanti dipotong lagi buat makan siang bergizi. bergizi.
makanan bergizi, Belum lagi nanti dipakai lagi buat sekolah gratis. sekolah gratis. Anak saya mau sekolah di Di Sengpo, Mas Ri? Hah? Sengpo. ya Sengpo. di PSD itu Pak. Siap. Itu sekolah Tionghoa. Tiongkok. Jadi anak saya mau sekolah di sana. Cepet juta per orang. Ngeri. Dewan aja sekarang sudah bingung karena anggaran 2025 sudah diketok palu. Bahkan Dewan yang sekarang tidak ikut nih, tidak ikut membahas kan. Tinggal Dewan lama kan. Berapa persen kemarin Dewan terpilih? Berapa? Setengah-setengah lah, 50-50. 50-50. Seimbang itu. Termasuk yang penambahan 15. Iya. Jadi 50-50. Artinya ada separuh Dewan Petahana. Wah, pemainnya yang separuh itu. Jadi kita deketinnya yang Dewan Petahana aja nih. Kita masih murni nih. Masih murni ya. Masih murni. idealis itu. Masih idealis. Masih kencang ini. Harusnya lebih optimis nih masyarakat Provinsi Banten. Paling karena tahu kita ada optimis dengan gubernur yang baru. Kan harapan baru berarti. Iya. Optimis lah, bisa lah, insya Allah. Tapi kalau Abah tadi bilang sulit kalau nggak idealis, kita jadi pesimis lagi nih, Pak. Doain lah. Doain. Biar beliau yang terpilih betul-betul memang apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Siapa nih yang terpilih? Gubernur baru kan? Iya, siapa? Bang Andersoni. Bang Antasoni. Iya. Abang udah yakin itu akan menang? Menang dong. Ih, KPU belum netapin, Bang. Menang dong. Menang. Menang mana? Gubernur baru kita. Mentang-mentang satu koalisi. Koalisi dong. Bahas pilkada nih. Udahlah, jangan main ujung-jurang, jangan ya. Tapi program pendidikan gratis yang ditawarkan pasangan yang berpotensi menang, saya akan sebut berpotensi menang karena saya juga tidak mau mendahului lembaga KPU itu optimis bakal terrealisasi nggak Pak? Kita kan belum duduk bareng masalah itu, Pak. Cuma kan minimal ada harapan, ada sebuah niat yang baik dan tulus dari calon gubernur baru kita. Masalahnya, Pak, ini orang ini tidak cukup niat baik saja. Karena kita tidak ngomong beliau-beliau ini sebagai personal. Dan kita koalisi berikut dengan praksinya wajib mendukung. Nah, pertanyaan saya, optimis atau tidak nih pendidikan gratis itu bisa terrealisasi? Karena saya meyakini keluarnya visi misi itu bukan pepesan kosong. Di belakangnya itu ada pengayaan, ada diskusi panjang yang berbasis riset. Nggak mungkin dong sebuah visi misi itu dibikin. Yang penting saya keluar dari visi misi. Itu kan berawal dari harapan atau keinginan Pak Gubernur baru kita, insya Allah ya, dilantik untuk mengentaskan persoalan putus sekolah tadi kan, agar semua sekolah, agar semua bisa bahagia, sejahtera kan begitu. Kan itu niat baik, Bos. Iya, kalau saya mendengarkan pidato-pidato beliau berkali-kali, beliau pengangguran tinggi itu akan selesai kalau pendidikan gratis. Kesehatan kita yang masih tinggi akan selesai kalau pendidikannya gratis. Semuanya kan selesai tuh. Siap. Pendidikan gratis semuanya itu maksud saya itu. Saya juga sepakat bahwa pertama yang perlu kita selesaikan adalah soal pendidikan. Karena dengan kita membangun dasar. Ya, karena dengan kita membangun manusianya punya pikiran yang maju, punya pengetahuan yang maju, maka itu menjadi bekal untuk membangun bangsa. Betul. Ya, John F. Kennedy kan bahasanya gitu. Betul. Pengen lihat satu daerah, maka didiklah. Jepang ketika dibom Hiroshima dan Nagasaki juga pertama kalinya guru. Makanya mungkin Pak Prabowo naikin gaji guru. Naikin gaji guru ya, berapa? Satu kali gaji. Satu kali gaji pokok. Terus yang 2 juta. Itu 2 juta. Jadi 2 juta. Naik 2 juta ke jadi 2 juta nih. Naik juga ya? Jadi 2 juta, Pak. Jadi 2 juta. Ya. Itu pun yang sudah sertifikasi. Sertifikasi, betul. Sebenarnya kan sudah dilakukan nih sama presiden yang presidennya ketua Dewan Pembina Beko kan. Iya. Sebelumnya, betul. Sebelumnya udah kan, gitu. Tuh. Emang hanya pendidikan saja, Mbak? Apanya? Yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Abang meyakini itu? Ini aku juga ngomong karena Abah juga sebagai orang kita ini saat ini sedang krisis yang namanya adab. Ya.
krisis yang namanya mentalitas, Mental health. mental health. Anak kekinian tuh dari mental Iya. health. Cuma tahu jadi saya jadi jualan pondok nih kalau bicaranya. Enggak apa-apa. Ini menarik kan? Iya. Kalau pondok itu kan dia punya jagronya lulusan pondok itu harus manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nggak bicara lu mau jadi apa. Tapi ketika lu sudah lulus dari pondok, masuk ke masyarakat lu, maka bermanfaat untuk mereka. Mau jadi guru ngaji, ya kan? Mau jadi imam masjid, mau jadi marbot, mau jadi apapun, bisa dilakukan. Kalau mentalnya mental lulusan pondok. Ya. Artinya nggak ada pengangguran, gitu. Walaupun mungkin nggak terukur kan kalau itu mah. Tapi insya Allah akan menjadikan apa ya? Apa namanya? Pribadi-pribadi yang lebih Kuat secara mental. Ya tidak hanya pengetahuannya saja tapi juga spiritualnya. Nah makanya kenapa itu menjadi penting pendidikan, karena memang yang sudah sekolah aja masih begitu. Iya. Apa kabar kalau nggak sekolah? Ya. Begitu. Itu makanya kalau ada motivator bilang ngapain sekolah, ini yang nggak sekolah aja bisa sukses. Mereka lupa. Nggak bisa. Kalau itu cuma 1% doang. Nggak bisa. Gitu. Orang Ya jarang lah yang bisa sukses di TikTokers itu, jarang lah. hasil riset itu 1%, Pak. 1% ya? 1%. Dan orang yang sukses itu, yang jadi CEO besar itu karena dia memang master, doktor gitu. Dan yang nggak, memang ada orang-orang yang nggak Sekolah tapi berhasil. Tapi angkanya juga nggak signifikan. Cuma kan kadang-kadang kita ngelihatnya yang kecilnya doang nih. Tuh, sama mungkin kayak di Banten. Jadi nggak bisa dibikin umum kan? Iya, sama kayak Banten kan. Banten itu kan punya banyak potensi. Ada potensi wisata, potensi pertanian, perkebunan. Tuh, tapi yang kita sering diskusikan adalah masalah-masalahnya saja. Iya. Itu. Makanya mungkin ada istilah rumput. Biar rame soalnya kan. Apa itu juga yang melatar belakangi apa juga mendirikan pondok? Iya. Itu diantaranya. Karena bagi saya pribadi, pendidikan yang paling baik menurut saya pesantren. Karena apa juga latar belakang pesantren. Mantan pesantren. Kendati belakangan ini juga harus sekaligus mungkin biar mengklarifikasi, Pak. Belakangan kan juga banyak nih berita-berita miring soal pondok pesantren itu. Yang hari ini yang lagi geger adalah di yang Cikande ya. Cikande, Kibin. Yang kemudian hari ini nih saya dapat surat pernyataan resmi dari PBNU bahwa itu bukan pondok kan, apa ya? Padepokan pengobatan hikmah gitulah gitu. Iya kan bukan pondok pesantren. Kalau kita kan memang jelas secara kurikulumnya, kita punya kurikulum negara, punya kurikulum pondok, punya kurikulum salafi. Jadi dan punya sistem yang bisa yang mengawasi. Apa nama pondoknya, Pak? Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Jadi yang menjaga, yang memelihara, insya Allah lah. Dipromosiin juga. Iya, karena ini keren. Karena Abah itu termasuk politisi yang saya idolakan. Iya. Iya kan, lu bayangin ini backgroundnya nih, oke. Gado-gado. Usaha sukses. Amin. Kan? Amin. Jadi guru, jadi kiai sukses. Guru ngaji. Guru ngaji sukses, punya pondok. Amin. Pondoknya modern lagi kan. Amin. Tuh ya kapan-kapan nitip lah satu santri. Boleh. Beres tuh. Jadi politisi sukses. Belum lah, masih belajar ini. Sukses, Pak. Amin. Ya, maksudnya secara karir itu bisa terlihat. Amin. Walaupun gagal dulu kan. Gagal dulu, Pak. Gagal dulu kan? Gagal dulu. Jadi kalau buat nakis itu kalau dia gagal sekali. Nah, ini udah kapok kalau dia. Udah kapok, udah. Kacau. Nggak belajar sama Pak Prabowo. Bukan Korea dia. Bukan Korea ya. Harus cari gala, tadi kan kita ngobrol kan di luar itu. Harus cari gala yang pas gitu kan. Kalau Abah itu punya gala apa? Ada lah. Ada ya? Ada. Galanya sama Pak Andra bagus mana ini? Langsung Allah kita mah. Langsung Allah galanya. Langsung Allah. Iya. Kan kalau kata Bambang Pacul itu Pak Andra ini galanya pas tuh, makanya dia melenting gitu kan. Melenting. Dan mengalahkan ya spektakuler. Beliau berada di tempat dan orang yang tepat. Luar biasa Pak Andra. Kumpulona
orang soleh. Makanya saya harus banyak kumpul. Berkumpul ada orang gitu ya. Harus banyak kumpul sama abah nih, biar usaha saya itu lancar, punya pondok pesantren, dan jadi politisi sukses. Karena Amin. cita-cita saya tuh nggak tahu ini apakah namanya nanti pondok pesantren atau enggak, tapi untuknya cita-cita gitu Pak, punya asrama, nampung teman-teman yang dari desa atau dari mana daerah yang mau sekolah, Depokan kita kayak nginep di situ. Nanti di situ ada aktivitas ya, diskusi, pembelajaran, ya bisa agama, bisa filsafat, bisa Ya, sastra. keren tuh, keren. Tapi konsep doang Pak. Jangan dong, jangan cuma konsep, harus kerjakan. Bismillah. Iya, belum punya modal kita ini. Harus cari dulu kan. Waduh. Bismillah aja, Bismillah. Nah Pak, itu waktu bikin pondok tadinya gimana Pak? Panjang lagi tuh, panjang lagi nggak apa. Enggak, sekilas aja di pendek-pendekin nih. Justru pada saat terdesak secara usaha sedang Oleng. COVID pula kan, Ya. untuk COVID. Sementara di sekeliling kita banyak yang meninggal itu, Ya. ya. Kemudian kebetulan itu 3 hari itu seperti dibayang-bayang sama almarhum Bapak. Memang saya punya utang sama Bapak itu, bikin pesantren. Oh. Gitu. Jadi saat itu kumpul sama istri sama anak, kayaknya nih Bapak bakal nggak fokus usaha lagi. Bismillah lah mau bikin pesantren gitu. Dan Ini modal Bismillah. Uang nggak punya waktu itu. Nggak punya uang. masa nggak punya uang? Nggak punya uang. Pengusaha masa nggak punya uang? Nggak punya uang. Itu 3 tahun COVID gitu. Gimana? Punya uang tapi nggak banyak. Nggak banyak. Nah, Nggak banyak. Nggak cukup lah. Nggak cukup. Nah, kalau nggak punya uang tuh orang benar-benar nggak punya uang Pak. Artinya kalau untuk membangun pesantren kan Oh, iya. berat lah. Karena saya termasuk yang ngikutin lah itu pondok Dari nol, kan? ya, di Citra Gading ya Bang. Di Citra Gading itu masuk dalam itu waktu itu ya masih ya gubuk-gubuk Rumah kayu. rumah kayu, masih pakai kayu. Masih jalan setapak, maksudnya kan. Kalau sekarang kan udah keren lah ya. Alhamdulillah, berkat dukungan dari Aken, Doa. doa dan semuanya lah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, apa nih Pak pesannya nih buat masyarakat Banten gitu ya, biar oke, kita punya masalah gitu ya, kita punya problem, tapi masalah itu kan kadang-kadang justru membuat kita berpikir jauh ke depan gitu. Karena kalau orang nggak punya masalah itu biasanya juga hidupnya stuck aja. Apa nih Pak Yang pesannya? pasti jangan pernah takut dengan masalah. Jangan pernah alergi dengan masalah. Justru dengan masalah itu kita akan semakin dekat dengan Allah. Selama kita tidak menduakan Allah, insya Allah setiap persoalan apapun akan selesai dan tuntas. Itu kan pesan untuk pribadi-pribadi nih. Iya. Nah, kalau pesan terkait dengan nanti karena kita baru beres pilkada, apa? Harapannya tentunya Ya. kita punya gubernur baru, harapan baru akan memberi semacam dampak yang betul-betul memang sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Banten baru, jauh dari korupsi, kan gitu. Ya. Kemudian kesehatan mudah, pendidikan juga mudah, gitu. Nggak sulit. Ya berubah kan, pendidikan mudah bukan pendidikan gratis. Oke. Itu ya. Ya. Oke, ini buat judul ini berarti kan, gubernur baru, harapan baru. Ya. Saya sih berharap Abah akan tetap menjadi seorang Abah Eko Amin, amin. punya sisi idealisme yang karena kita terus terang saja, Bah, problem kita hari ini adalah keteladanan sebenarnya. Seperti ngelihat Ya itu betul. ngelihatnya kita hari ini butuh keteladanan, dan saya berharap Abah dan teman-teman yang hari ini diberikan mandat, diberikan amanah sama rakyat menjadi dewan itu bisa memberi teladan buat kita sebagai masyarakat Banten. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bah. Siap. Sukses selalu dan sehat selalu dan selalu memberi kebermanfaatan masyarakat. Amin ya Allah. Sampai ketemu di episode bertamu selanjutnya.